Assalamualaikum semua. Bertemu lagi dengan Bu Santi. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar IPS, yaitu bab 2 tentang penampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga. Seperti biasa, sebelum mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih negara tetangga itu? Negara tetangga adalah negara yang letaknya berdekatan dengan tempat tinggal kita atau berada di sekitar negara kita. Nah, negara tetangga kita ini bukan cuma negara yang tergabung dalam ASEAN saja ya, tapi ada juga Australia, itu termasuk negara tetangga kita ya, karena letaknya dekat dengan Indonesia. Dan di sebelah timur Indonesia ada Papua Nugini. Oke, kita akan lihat satu persatu negara-negara tetangga Indonesia. Nah, ini negara-negara tetangga Indonesia sebagian. Ada Singapura, Kamboja, Malaysia, Brunei, Myanmar, dan lain-lain. Mari kita lihat satu persatu ya. Nah, ada yang tahu ini penampakan alam buatan yang ada di mana? Ya, ini ada patung Merlion, lalu di depannya itu ada gedung, adalah hotel, namanya Marina Bay Sands Hotel. Itu bentuk bangunannya menyerupai kapal yang disanggah oleh 3 buah gedung ya. Ini ada di Singapura. Singapura, ibu kotanya adalah Singapura juga. Dengan penduduknya sebagian besar adalah suku Cina. Sisanya terdiri dari suku Melayu, India, dan Inggris. Pemerintahannya berbentuk republik dengan kepala negara presiden. Bahasanya, bahasa resminya Inggris, ada juga Cina, Melayu, dan Tamil. Agamanya Buddha, Hindu, Islam, dan Kristen. Dan Majulah Singapura adalah lagu kebangsaannya dengan mata uang dolar Singapura. Nah, selanjutnya ada yang tahu ini di mana? Ini adalah Thailand. Thailand beribu kota di Bangkok dengan penduduk asli bangsa Thai, sebagian lagi keturunan Cina dan Melayu. Dan lagu kebangsaannya adalah Pleng Chat dengan mata uang Baht, ya. Bentuk pemerintahannya itu adalah kerajaan konstitusional dikepalai oleh kepala negara seorang raja dengan bahasa resminya adalah bahasa Thai. Ada juga Cina, Melayu, dan Inggris. Dan agama resminya adalah agama Buddha, ada juga Islam dan Nah, selanjutnya. Nih, pasti kalian tahu. Di mana ini? Ini dekat sekali dengan Indonesia. Ya, ini di Malaysia. Malaysia, ibu kotanya itu ada 2 ya, nama di Kuala Lumpur, dan sekarang itu di Putrajaya. Sebagian besar suku di Malaysia adalah suku Melayu dan juga Cina. Sisanya ada suku Arab, India, dan suku Semang, yaitu orang aslinya. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan yang dikepalai oleh kepala negara seorang sultan yang bergelar yang di-Pertuan Agong. Bahasa resminya itu adalah bahasa Melayu, tapi masyarakat ada juga menggunakan bahasa Cina, Tamil, dan Inggris. Agama resmi adalah agama Islam, tapi ada juga masyarakatnya beragama Buddha, Konghucu, dan Kristen. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku dengan mata uang ringgit. Selanjutnya, ini indah sekali ya. Di mana ini? Ini adalah penampakan alam yang ada di Filipina. Filipina beribu kota di Manila. Mempunyai penduduk asli adalah keturunan Melayu dan sebagian suku Mestizo ya, yaitu campuran antara suku Indian sama Spanyol. Dan bentuk pemerintahannya adalah republik yang dikepalai oleh kepala negara seorang presiden. Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan juga Inggris.
Agamanya Katolik Roma, ada Islam dan Protestan. Dan lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang, atau artinya tanah terpilih, dengan mata uangnya peso. Dan Filipina juga dijuluki sebagai rumah revolusi hijau atau Home of the Green Revolution. Revolusi hijau ini adalah sebuah gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat, ya. Jadi di Los Banos ini, salah satu kota di Filipina, terdapat Balai Penelitian Padi Internasional. Dan selanjutnya ini ada di Brunei Darussalam, ya. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Sri Begawan. Penduduknya sebagian besar adalah orang Melayu, sisanya adalah orang Cina dan Dayak. Bentuk pemerintahannya adalah kesultanan, ya, yang dikepalai atau kepala negara, dan pemerintahannya adalah seorang sultan. Bahasanya Melayu, Inggris, dan Cina, dan agama resminya adalah agama Islam, ada juga Buddha dan Kristen. Lalu mempunyai lagu kebangsaan yang berjudul Allah Peliharalah Sultan, dengan mata uang dolar Brunei. Nah, ini di mana? Ini ada di Kamboja. Kamboja beribu kota Phnom Penh. Penduduknya sebagian besar orang Khmer. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan dikepalai oleh kepala negara raja. Bahasanya adalah bahasa Khmer, bahasa resminya, dan juga Prancis. Agamanya Buddha dan Islam. Lagu kebangsaannya adalah No Courage, dengan mata uang real. Nah, selanjutnya ini adalah negara Laos. Laos beribu kota di Vientiane. Penduduknya adalah orang-orang Lao, Thai, Khmer, dan Cina. Pemerintahannya berbentuk republik, dan ini adalah lagu kebangsaannya Peng Chat Lao, atau artinya himne masyarakat Lao, ya, dengan mata uangnya New Kip, ya. Pemerintahannya ada republik dengan kepala negara presiden. Bahasanya, bahasa resminya Laos, ya. Ada juga Prancis dan Inggris. Nah, selanjutnya ini adalah negara Vietnam. Vietnam beribu kota di Hanoi. Bentuk negaranya adalah Republik Sosialis yang dikepalai oleh kepala negara presiden, ya. Lalu mata uangnya dong. Penduduk aslinya suku Champa, ya. Bahasanya, bahasa resminya adalah Vietnam, ada juga Cina dan Prancis, sedangkan agamanya sebagian besar adalah Buddha. Nah, ini indah sekali, ada di Myanmar. Myanmar, ibu kotanya adalah Nay Pyi Taw. Sebagian besar penduduknya adalah keturunan orang Tibet, Burma. Sisanya suku San, Karen, dan lain-lain. Nah, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Burma dan juga Inggris. Sedangkan agamanya adalah Buddha, Islam, Hindu, dan Kristen. Lagu kebangsaannya Our Free Homeland, dengan mata uang. Nah, kalau ini ada patung, ya, patung Yesus, adanya di Timor Leste. Timor Leste, atau dulunya disebut Timor Timur atau juga East Timor, atau orang Timor Leste sendiri menyebut dirinya sebagai Timor Lorosae. Ini artinya tanah matahari terbit, ya. Dulu pada tanggal 28 November 1975, Timor Timur ini memproklamasikan diri sebagai negara merdeka dari negara jajahannya, yaitu Portugal, ya. Tapi setelah itu terjadi pertikaian antara politik di negara tersebut. Lalu akhirnya
tanggal 7 Desember 1975, Indonesia memutuskan untuk memasuki Timur Timur melalui Operasi Seroja. Akhirnya, sejak tanggal 30 November 1975, Timur Timur ini secara resmi dinyatakan berintegrasi dengan Negara Kesatuan RI, dan Timur Timur pun menjadi Provinsi Indonesia ke-27. Tapi kemudian pada tanggal 20 Mei 2002, PBB secara resmi menyerahkan kedaulatan Timur Timur berdasarkan jajak pendapat masyarakatnya ya, yang mereka memilih untuk berdaulat. Nah, Timur Timur ini beribu kota di Dili. Penduduknya adalah Suku Timur, Belu, Tetum, Galo, dan lain-lain. Pemerintahannya bentuk republik ya, dengan kepala negara presiden. Bahasanya Tetun dan Portugis. Agamanya sebagian besar itu adalah Kristen Katolik, ada juga Islam dan Hindu. Dan lagu kebangsaannya adalah Patria dengan mata uang dolar. Nah, ini dijuluki tanah matahari terbit. Nah, selanjutnya, gejala sosial di Indonesia dan negara tetangga. Apa saja gejala-gejala sosial yang ada di Indonesia dan negara-negara tetangga? Yang pertama adalah gejala sosial tentang kemiskinan. Kemiskinan itu adalah suatu keadaan seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf kehidupan yang layak ya. Semua negara, bukan cuma Indonesia, itu pasti mengalami gejala sosial kemiskinan ini ya. Lalu gejala sosial yang kedua adalah kejahatan. Kejahatan juga sama terjadi di negara manapun di dunia, bukan hanya Indonesia ya. Ada dua cara untuk mengatasi masalah kejahatan ini, yaitu dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Preventif itu maksudnya dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan sebelum kejahatan terjadi. Sedangkan tindakan represif itu upaya penghentian tindak kejahatan yang sudah atau sedang terjadi. Lalu gejala sosial yang ketiga adalah kependudukan ya. Di Indonesia, masalah kependudukan yang paling besar itu adalah masalah tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia. Jadi ada wilayah yang sangat padat, tapi ada juga wilayah yang penduduknya sedikit. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengadakan program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk ya, dari suatu wilayah yang padat ke wilayah yang penduduknya lebih sedikit. Gejala sosial yang keempat adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini adalah segala hal yang berada di sekitar kita. Lingkungan hidup berkaitan dengan masalah sosial dibedakan menjadi 3. Ada lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Oke, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semoga dengan mengetahui ini kita semakin cinta dengan negara kita Indonesia. Dan ini ditutup dengan pemandangan. Ada yang tahu ini di mana? Ini salah satu penampakan alam yang indah di Indonesia, yaitu di Papua ya. Kita bersyukur kita tinggal di Indonesia dengan segala kekayaan alam yang dimilikinya. Oke, dari Bu Santi sekian. Bu Santi ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.